Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu ya. Kali ini Ustadz menyapa kalian semuanya melalui video ini. Kita akan belajar meneruskan materi yang ada di buku kita. Hari ini atau kali ini kita akan belajar bab 5 dan 6 sekaligus. Masya Allah ya. Tapi jangan khawatir, walaupun kelihatannya dua bab, tapi pembahasannya tidak terlalu banyak ya. Jadi sudah Ustadz bikin sedemikian rupa, Ustadz ambil inti-intinya dan kalian nanti tinggal mempelajarinya dan insya Allah lebih mudah. Oke, kita akan bahas bab 5 dan 6, yaitu perilaku terpuji apa saja, yaitu jujur, amanah, istiqomah, empati, dan juga sopan santun. Semua perilaku ini adalah hal yang harusnya ada ya dalam diri kita semuanya, khususnya bagi kita sebagai seorang muslim, pelajar muslim yang belajar di sekolah yang berlatar belakangkan agama Islam. Nah, kalau perilaku ini ada yang hilang dari kita, maka itu akan membuat ya nama baik kita, terus kemudian nama baik sekolah, kemudian nama baik orang tua akan tercoreng. Maka dari itu kita penting untuk mempelajarinya, dan tidak kalah penting lagi adalah kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan masuk di slide yang pertama. Oke, jujur. Kita akan bahas jujur. Jujur ini ada dalilnya anak-anak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memerintahkan hambanya untuk selalu berbuat jujur, dan kita diminta atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Nah, ini ada di surat At-Taubah ayat 19, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ya, dan hendaklah kamu senantiasa bersama orang-orang yang benar atau yang jujur. Kenapa kok kita disuruh oleh Allah untuk senantiasa bersama dengan orang yang jujur, orang yang benar? Karena anak-anak sekalian, salah satu hikmahnya adalah orang itu sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Bila lingkungan sekitarnya itu baik, maka insya Allah kita akan ketularan baik ya, dan akan mudah bagi kita untuk meniru ya, meniru kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Nah, bila sebaliknya, maka kita juga misal berada di tempat yang kurang baik lingkungannya, tapi kita naudzubillah ya, kemudian iman kita tidak kuat, iman kita sering terbawa gitu ya, terbawa oleh lingkungan, maka dari lingkungan itulah kita akan terjerumus ya, bisa jadi terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di surat At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita harus senantiasa kita harus bersama-sama orang-orang yang jujur. Artinya orang jujur itu kita nggak boleh musuhi ya, kita harus senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Dan anak-anak sekalian, sifat jujur ini adalah sifat yang mulia. Orang akan senang sekali, terutama orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kalau punya teman seperti kita yang membiasakan perilaku jujur, membiasakan sifat jujur. Kita berusaha jujur dimanapun kita berada. Kita berusaha untuk mengatakan sesuatu, menyatakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Kita tidak menutup-nutupi jika itu ditanya. Itu akan membuat orang di sekitar kita itu bangga, ya, senang, bahagia gitu ya. Apalagi orang tua itu, ya Allah, anak saya jujur sekali, ya Allah, akhlaknya mulia ya.
kita berusaha jujur, walaupun anak-anak di suatu ketika kita sebagai manusia ya, suatu ketika mungkin kita berbuat salah ya, kita berbuat salah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus berani, kita harus memperlihatkan diri kita bahwa kita jujur. Kita harus memperlihatkan bahwa aku ini orang bertanggung jawab, aku jujur. Iya, itu salahku, aku jujur, aku akan bertanggung jawab. Itulah sifat orang yang mulia ya, bukan malah menutup-nutupi. Itu bukan saya tadi yang salah, itu padahal dia yang padahal dia yang merusak, misal merusak papan tulis, merusak kursi begitu, dia buat mainan sampai patah misal, itu bukan saya tadi, itu ini si A. Itu akhlak yang sangat tercela ya. Dia pertama dia bohong, kemudian yang kedua dia menuduh orang lain. Nah, anak-anak sekalian, sekali tidak jujur maka itu akan mendatangkan kebohongan-kebohongan yang lain ya. Maka dari itu sudah, kalau berbuat salah akui saja, berbuat jujur ya, kemudian tanggung jawab dan berjanji tidak mengulangi. Itu lebih mulia daripada menutup-nutupi. Walaupun menutupi itu kesalahan kita tidak akan terlihat iya di waktu itu, tapi nanti di lain waktu akan terbongkar dan kita akan sangat malu ya. Maka dari sini pentingnya jujur. Kita harus senantiasa membiasakan ya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik benar maupun salah. Kalau benar kita jujur, aku benar. Kita jujur, saya akui saya benar. Kalau salah juga begitu, kita akui bahwa saya salah, saya jujur saya salah, kemudian saya akan bertanggung jawab. Itu baru sifat yang mulia, itu baru sifat yang seorang muslim yang sejati. Kemudian di surat yang lain, di Al-Baqarah ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu campur adukkan antara yang hak ya dengan yang batil. Yang hak itu yang benar, kemudian yang batil itu adalah sesuatu yang salah atau sesuatu yang buruk ya. Dicampur antara baik dan buruk itu enggak boleh. Ditambah lagi menyembunyikan yang benar ya, menyembunyikan yang hak, dan kemudian kita tidak memberitahukan yang sejujur-jujurnya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengakui kesalahan kita walaupun itu pahit ya, itu lebih mulia. Karena itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ini firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 42. Perintah Allah kita untuk senantiasa berbuat jujur. Perintah Allah kita harus bisa memilah mana baik mana buruk. Jangan kita campur adukkan ya. Amanah ini ya anak-anak adalah sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita, apapun itu bentuknya, bisa berupa harta, terus ucapan, sikap dan seterusnya ya. Ada di Al-Anfal 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman ya, di sini yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman anak-anak. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul ya. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Nah, fokusnya ya kita akan bahas fokus di ini ya. Jangan kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Anak-anak sekalian, amanah itu berat. Amanah itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan sesuai dengan semestinya. Jangan sampai kita menyelewengkan amanah. Jangan sampai kita mengabaikan amanah. Misal diberi uang, nak tolong kasihkan uang ini kepada si A yang membutuhkan. Ya kita benar-benar kasihkan. Itu namanya amanah. Kalau hari ini tidak bisa, kita usaha besok. Nak minta tolong ini dikasihkan ke tetangga. Kita datang, ternyata tetangganya tidak ada. Ya bukan terus kita kembali kemudian kita buat jajan uangnya, enggak. Itu namanya enggak amanah ya.
Tapi apa ya, kita kembali lagi nanti setelah zuhur misal, atau besoknya kita kembali sampai amanah tadi dari orang tua tadi kita benar-benar sampaikan, kita benar-benar selesaikan. Ya, amanah itu akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat ya. Amanah-amanah yang kita emban ya, kita sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang manusia, kita pasti akan punya amanah, dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kepemimpinan kita, terus amanah-amanah kita. Ya, kita berdoa, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan, mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amanah yang berat dan yang ringan-ringan. Kita minta kepada Allah untuk bantu kita menyelesaikan amanah dan pokoknya tanggung jawab yang ada pada diri kita. Kemudian di surat Al-Ahqaf ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita atau bersedih. Nah, poin kita anak sekalian ada di kata ini, istiqomah ya. Jadi di antara fadilah atau keutamaan kita bisa istiqomah itu adalah nanti Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, mempermudah kita untuk merutinkan apa yang sudah kita lakukan. Ya, kalau di sini ini maksudnya adalah berislam ya. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah ya, maksudnya bersyahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ya. Dia istiqomah dalam Islamnya, istiqomah bertakwa kepada Allah, istiqomah menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Maka jika itu istiqomah sampai nanti akhir hayat, maka fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan juga tidak bersedih. Jadi istiqomah ini luar biasa ya. Bahkan termasuk sesuatu yang paling berat itu adalah istiqomah. Kita beramal kalau enggak istiqomah ya ya bagus tapi kurang sempurna begitu ya. Jadi istiqomah itu penting ya. Istiqomah dalam hal kebaikan kita harus lakukan selalu dan kita usahakan untuk kita jaga, jangan sampai kita kehilangan. Namun sebaliknya, jangan sampai pula istiqomah ini dilakukan terhadap hal-hal yang buruk ya, terhadap kemaksiatan. Contohnya di sini hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan terkait dengan orang yang sering sekali berbohong ya, dan sering sekali berkata jujur. Artinya hampir bisa dikatakan kayak istiqomah ya, senengannya jujur, istiqomah jujur. Terus istiqomah ada juga yang istiqomah nggak jujur begitu ya. Nah, kita lihat hadisnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Maaf. Wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nari wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban, rawahu Muslim. Artinya adalah, kita lihat, alaikum bisidqi ya, kalian harus jujur. Ini arahan dari atau ajaran dari Rasulullah. Nah, tadi ya di awal kita harus istiqomah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Salah satu perintah Rasul adalah alaikum bisidqi, jujur, ayo kalian jujur. Kalau ngaku sebagai umatku, kata Nabi, jujur. Karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Fa inna sidqa yahdi ilal birri ya, karena kejujuran itu menunjukkan, membimbing kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu membimbing kita ke surga.
Seseorang yang senantiasa, nah ini senantiasa ini berarti apa? Senantiasa berlaku jujur berarti apa? Istiqomah dan memelihara kejujuran, ya. Maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Fayuktabu indallahi siddiqon, maka dia akan ditulis sebagai orang yang jujur. Oh, ini luar biasanya. Orang yang senantiasa jujur, orang yang baik gitu ya. Dan hindarilah dusta ya. Wa iyyakum wal kadziba ya. Terus jangan sampai berbuat dusta, karena kedustaan itu menggiring kepada kejahatan. Dan wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejahatan itu menjerumuskan ke neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban, gitu ya tadi ya. Seseorang yang senantiasa berdusta berarti ini membiasakan dusta. Nah, istiqomah dalam keburukan. Maka apa yang akan dia dapat? Maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi istiqomah ini sesuatu yang rutin kita laksanakan, baik buruknya ya itu kita laksanakan, itu namanya istiqomah ya. Tapi kita harus jeli, jangan sampai kita istiqomah ya, kita harus pintar, harus cerdas, jangan sampai istiqomah di jalan yang salah. Jangan sampai istiqomah di hal yang kemaksiatan sifatnya, tapi kita istiqomah yang dalam hal yang kebaikan. Nas'alullah, mudah-mudahan kita semua dibantu oleh Allah dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat jujur, amanah, istiqomah itu ya. Karena ini adalah segala sifat-sifat terpuji yang harus ada dalam diri seorang muslim. Oke, jujur. Apa sih jujur? Jujur itu berbicara sesuai dengan kenyataan ya. Jadi tidak menyelisih apa yang sudah terjadi, tidak menambahi dan tidak mengurangi gitu ya. Intinya sama. Amanah yaitu melaksanakan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Istiqomah ini ada teguh pendirian, terus menerus, kemudian continue, rutin, ini sama ya maknanya, sama. Nah, coba diperhatikan, orang yang berperilaku jujur akan melahirkan sifat amanah. Jadi kalau sering jujur, membiasakan jujur, maka sifat amanah itu akan muncul. Sedangkan jujur dan amanah ini harus bersifat terus menerus atau istiqomah. Jadi kita harus istiqomah terus, kita rutinkan. Maka sifat jujur kita harus biasakan. Untuk menumbuhkan amanah ya kita harus istiqomah jujur. Jadi di antara tiga sifat ini saling berkaitan, tidak bisa dipisah-pisah gitu ya. Jadi kalau dipisah nanti ada yang nggak cocok, ada yang nggak beres gitu. Kita lanjut. Kemudian orang yang tidak jujur ini sebaliknya, maka dia akan menjadi pendusta. Orang tidak amanah dia akan menjadi pengkhianat. Sedangkan pendusta dan pengkhianat termasuk golongan orang munafik, tempatnya di neraka. Tadi ya di awal ada hadis itu bahwa ayatul munafiqi salas, tanda orang munafik itu ada 3. Di antaranya adalah pendusta dan pengkhianat. Coba dibaca kisah ini ya, Pemimpin yang Bijaksana judulnya. Nanti kalian pause ya, kemudian kalian baca, kemudian ditentukan sifat apa yang dimiliki oleh khalifah yang ada di tulisan ini. Saya tampilkan 1, 2, 3. Oke. Nah, Ustaz tidak bacakan kisah ini, silahkan di pause kemudian dibaca, tentukan sifat apa yang dimiliki oleh khalifah ini, dan jangan di play videonya sebelum kalian nemu jawabannya, karena setelah slide ini ada jawaban dari sifat yang dimiliki oleh khalifah ini. Oke ya, silahkan di pause 1, 2, 3. Oke, Ustaz lanjut ke slide selanjutnya. Jawabannya adalah jujur dan amanah ya. Khalifah ini punya sifat yang jujur, amanah. Ada kalimat khalifah pun menjawab, kamu benar wahai anakku, tetapi kamu harus ingat lampu yang sedang ayahanda gunakan untuk bekerja tadi adalah milik kerajaan. Nah, subhanallah ya, minyak yang digunakan ini dibeli dengan uang kerajaan, sedangkan masalah yang akan kita bicarakan ini adalah urusan keluarga. Subhanallah, khalifah ini sangat luar biasa. Untuk hal-hal yang bersifat pribadi
beliau tidak mau memakai fasilitas dari kerajaan, fasilitas dari negara. Itu namanya amanah dan jujur. Ini luar biasa ya. Kita harus contoh. Nah, sekarang empati, yaitu sikap peduli kepada lingkungan sekitar ya. Ini tidak hanya lingkungan tapi juga kepada sesama muslim, terkhusus kepada sesama muslim ya, kita harus saling peduli, bahkan saling berkasih sayang. La yu'minu, sebagaimana hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai, mengasihi saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Artinya jangan sampai menyakiti saudaranya. Kalau ada saudaranya yang tertimpa musibah, kita berempati. Kita tunjukkan kepedulian kita kepada saudara muslim kita yang sedang tertimpa musibah ya. Itu termasuk bentuk kasih sayang kita, kecintaan kita kepada saudara kita yang muslim. Oke. Nah, selanjutnya ini ada ayat tentang birrul walidain ya. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, artinya jangan syirik. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu. Birrul walidain, berbuat baik. Birrul walidain itu apapun, pokoknya sesuatu yang bersifat kebaikan yang kita tujukan kepada orang tua. Doa, terus sedekah, terus kemudian membantu ya, berbakti, sampai hal-hal yang terkecil, senyum kepada orang tua ya, tidak membantah ya, itu termasuk birrul walidain. Terus kemudian dengan sebaik-baiknya ya, jika salah seorang di antara keduanya, artinya jika salah seorang di antara orang tua itu ya, orang tua kita di antara keduanya itu, atau salah satunya atau dua-duanya sampai berumur lanjut atau sudah usia sepuh tua begitu ya, dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jadi anak-anak, ngomong kepada orang tua itu yang baik ya, ngomong yang sopan, jangan membentak ya, jangan berkata kasar. Di surat ini dijelaskan mengatakan ah saja itu dilarang ya. Ah, apa sih mama ini? Ah, apa sih papa ini? Itu nggak boleh. Ah saja sudah nggak boleh. Apalagi berkata kasar yang lebih parah, lebih buruk daripada ah ya. Dan janganlah kamu membentak ya, apalagi ini ya, disebutkan membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan membentak orang tua. Ini naudzubillah, kalau itu terjadi maka bertobat ya, kita harus bertobat dan minta maaf kepada orang tua. Kita minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang tua, karena ridallahu fi ridhal walidain. Jadi ridha Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua. Kalau orang tua marah ya, itu Allah akan marah juga kepada kita. Ya, ini hati-hati, orang tua itu adalah orang yang mengasihi kita dari kecil, merawat dan seterusnya. Maka mereka sangat berhak untuk mendapatkan bakti kita, sangat berhak untuk mendapatkan kemuliaan akhlak kita. Maka tunjukkan kepada orang tua. Oke, kemudian ini ya hadis yang Ustaz bacakan tadi, ridha Allah berada di ridha orang tua. Nah, maka hindari jangan sampai ada di antara kita punya sifat-sifat anak durhaka kepada orang tua, yaitu marah ya, sedikit-sedikit marah, diminta tolong ini marah, terus diingatkan marah ya. Ini nggak baik ya, kita harus hindari ya, jangan sampai sering-sering marah. Kemudian melawan ya, yang kedua melawan, membantah begitu ya. Terus kemudian tidak mendengarkan nasihat,
berkata tidak sopan. Nah, ini termasuk umpatan-umpatan ya, mengumpat begitu, itu juga nggak boleh. Apalagi dendam, naudzubillah min dzalik. Ya, ini adalah diantara sifat-sifat buruk yang bisa mengarah kepada durhaka kepada orang tua. Ini jangan sampai terjadi. Yang harus kita lakukan adalah ayo kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang berakhlak mulia, yang membawa senyum kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita itu melihat kita ini malah sedih, malah marah ya, malah nelongso. Jangan sampai seperti itu. Tapi usahakan orang tua kalau melihat kita itu senyum, bahagia begitu ya, tenang begitu, karena akhlak kita. Oke. Nah, ini adalah tugasnya, yaitu silahkan Ustadz beri tugas untuk menyiapkan minuman apapun itu ya yang disukai oleh ayah dan ibu kalian. Siapkan dengan tangan kalian sendiri, kemudian berikan ya, berikan kepada ayah dan ibu. Kalau ada adik juga tidak apa-apa ya. Boleh waktunya, boleh malam hari, boleh pagi hari ya, silahkan terserah. Yang penting kalian siapkan satu minuman saja ya, untuk minuman yang disukai ya, untuk ayah ibu ya. Itu sebagai bentuk akhlak baik kepada orang tua. Oke, demikian dari Ustadz untuk materi di bab 5 dan 6 ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah semoga kita diberi kemudahan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik ya, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita rencanakan. Billahi taufik wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.